semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Nur Aziza, merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Jakarta di program studi pendidikan sosiologi. Di video kali ini aku akan membahas tentang topik yang seru dan asik banget, yaitu tradition but make it fashion, kebaya dipadukan dengan jeans. Mungkin kalian pernah lihat di TikTok atau di Instagram Reels ada orang pakai kebaya tapi bawahannya bukan jarik, bukan rok batik, melainkan celana jeans. Iya, celana jeans. Pertanyaannya, apakah ini bentuk inovasi, bentuk keberanian untuk menyuarakan identitas, atau justru malah dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai budaya yang sakral? Yuk kita bahas. Kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya kebaya itu? Kebaya adalah pakaian tradisional perempuan yang sudah ada sejak era kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mengalami transformasi besar di masa kolonial. Di masa Hindia Belanda, kebaya digunakan oleh perempuan pribumi sebagai simbol kesopanan dan juga status sosial. Bahkan jenis kain, motif, dan cara pemakaian kebaya bisa menunjukkan kelas sosial seseorang. Perempuan bangsawan biasanya memakai kebaya dari kain halus dengan bordiran yang rumit. Sementara perempuan dari kelas bawah memakai versi kebaya yang lebih sederhana. Nah, kebaya juga erat banget kaitannya sama konstruksi feminitas. Sejak lama, perempuan Indonesia diasosiasikan dengan nilai ideal seperti lemah lembut, sabar, dan juga anggun. Nilai-nilai ini terrepresentasi kuat dalam citra perempuan berkebaya. Kalau kamu bayangin, perempuan Jawa di zaman dulu dengan sanggul dan kebaya pasti langsung kepikiran sama sosok ibu-ibu rumah tangga yang sabar dan lemah lembut, ya nggak sih? Nah, ini itu bukan kebetulan, melainkan hasil konstruksi sosial budaya selama berabad-abad. Nah, menariknya adalah sekarang banyak banget perempuan muda justru memakai kebaya sebagai bentuk perlawanan terhadap stereotip tadi. Nah, mereka itu memadukan kebaya dengan celana jeans, alas kaki berupa sneakers, dan juga aksesoris modern lainnya. Untuk sebagian orang mungkin terlihat tidak sopan atau tidak sesuai dengan adat. Tetapi dari kacamata sosiologi, ini justru bisa dilihat dari sebagai bentuk agensi budaya, yaitu individu mulai bertindak, berpikir, dan memilih secara mandiri dalam struktur sosial yang ada. Ketika anak muda, khususnya perempuan, memiliki cara berpakaian kebaya dengan cara yang berbeda, mereka sedang menyatakan bahwa mereka itu tetap menghargai budaya, tetapi juga ingin terlihat modern dan trendy. Fenomena ini juga bisa dilihat dari konsep hibridisasi budaya, yaitu percampuran dua elemen budaya yang berbeda antara budaya lokal dan juga budaya global. Jeans adalah simbol fashion global, dipakai di seluruh dunia dan identik dengan gaya bebas, casual, dan juga modern. Ketika dipadukan dengan kebaya yang lokal dan tradisional, terciptalah gaya baru yang unik. Dalam sosiologi ada yang namanya komunikasi simbolik. Artinya kita bisa berbicara lewat simbol dan pakaian, termasuk salah satunya yaitu kebaya yang dipadukan dengan jeans. Kalau kamu pakai kebaya dan jeans ke acara komunitas kreatif, bisa jadi kamu sedang menyampaikan pesan, aku ini bangga loh sama budayaku, tapi aku juga bagian dari dunia modern. Nah, ini itu juga berkaitan dengan agensi budaya, yaitu kemampuan individu untuk berperan aktif dalam membentuk budaya. Anak muda hari ini bukan hanya cuma ikut tradisi, tetapi juga mengolahnya dan membentuknya sebagai gaya baru, sehingga terciptalah sebuah inovasi. Jadi, paduan kebaya dan jeans adalah ekspresi dari agensi budaya itu. Bukan sekedar ikut-ikutan, namun juga bentuk refleksi identitas sosial. Tentu saja, hal seperti ini tuh sebenarnya tidak jauh dari pro dan kontra. Ada yang bilang, loh, kebaya itu kan sakral, masa dipakai kayak gitu? Tapi ada juga yang bilang, keren juga ya kebaya di mix and match sama jeans. Nah, ini kita masuk ke ranah konflik nilai budaya. Dalam masyarakat majemuk, apalagi yang bergenerasi beragam, nilai-nilai sosial seperti kesopanan, estetika, dan etika bisa saja berbeda-beda.
Orang tua mungkin merasa pakai kebaya itu harus lengkap dengan kain dan sanggul. Namun anak muda bisa saja merasa nyaman pakai kebaya dengan sneakers dan jeans. Ini bukan berarti yang muda salah atau yang tua ketinggalan zaman, tetapi ini justru menunjukkan bahwa budaya itu dinamis, dia berubah sesuai dengan ruang, waktu, pengalaman sosial dalam kelompok yang menghidupkannya. Faktor penting yang mempercepat tren kebaya modern ini adalah media sosial. Banyak influencer, selebgram, bahkan desainer muda yang mulai mengangkat kembali kebaya yang dalam gaya kekinian. Kalian bisa melihat banyak banget OOTD atau Outfit of the Day berkebaya di TikTok atau di Reels Instagram. Media sosial memiliki peran ganda. Di satu sisi, dia jadi alat penyebaran budaya, tapi di sisi lain dia juga bisa jadi ruang komersialisasi. Ini membuat kita harus lebih bijak. Kita bisa tetap fashionable, tapi juga tetap sadar akan makna historis dan sosial dari kebaya itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu tanggung jawab. Boleh nggak sih pakai kebaya dengan cara yang lebih bebas? Jawabannya, boleh banget. Tapi harus dengan kesadaran. Nah, apa aja sih kesadarannya? Yang pertama itu adalah pahami konteks. Yaitu, jangan asal pakai kebaya ke sembarang tempat. Kalau lagi upacara adat atau ada acara keluarga nih, hargai aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi jangan sembarangan ya. Yang kedua itu, kenali maknanya. Nah, sedikit riset tentang sejarah kebaya dan filosofi di baliknya bisa membuat kita semakin cinta dan bangga saat memakainya. Jadi nggak hanya FOMO, ikut-ikutan, tapi kita juga tahu apa dari makna kebaya itu sendiri, apa dari makna pakaian dan busana yang kita pakai saat itu. Yang ketiga, jangan hanya ikut tren. Pastikan kamu tahu kenapa kamu tampil dengan gaya itu. Kayak yang tadi aku udah bilang, jangan FOMO, jangan cuma karena lagi viral, tapi karena kamu merasa harus merepresentasikan siapa kamu, jadi kamu ikut-ikutan doang, tanpa tahu arti dan maknanya. Nah, dengan cara ini, kita bisa menunjukkan bahwa generasi muda itu sebenarnya nggak cuek sama budaya. Ya kan, kita nggak cuek kan sama budaya, namun butuh ruang untuk mengekspresikannya dengan cara kita sendiri. Yaitu dengan trendy, fashionable, modern, tapi tetap mencintai budaya kita sendiri. Satu hal menarik lagi adalah soal representasi gender. Kebaya dari dulu itu kan identik dengan femininitas, kelembutan, keanggunan, tapi ketika kebaya dipadukan dengan jeans, lebih terlihat casual dan tangguh. Ini bisa jadi bentuk deskonstruksi peran gender tradisional. Anak muda hari ini cenderung lebih bebas dalam mengekspresikan identitas gender lewat pakaian mereka sehari-hari. Dengan memadukan kebaya dan jeans, mereka sedang menyampaikan bahwa jadi perempuan itu tidak harus selalu tampil lemah lembut atau formal, tapi juga bisa tampil kuat, aktif, dan tetap mencintai budayanya sendiri. Ini tuh menarik banget dari kacamata sosiologi. Kita sangkutin lagi ke dalam kacamata sosiologi. Karena menunjukkan bagaimana pakaian bisa jadi alat negosiasi identitas gender. Kalau kamu tertarik sama mix and match kebaya dengan jeans, aku punya beberapa tipsnya. Di antaranya itu, pertama pilih kebaya yang ringan dan nyaman seperti kutu baru atau kebaya encim. Kayak gini nih gambarnya. Yang kedua, jeans yang kamu pakai sebaiknya itu berwarna netral dan hindari jeans robek-robek agar tetap sopan. Jangan kayak gini ya guys, jangan pakai jeans yang kayak gini, itu nggak boleh. Yang ketiga, kamu bisa tambah aksesoris seperti selendang atau tas rotan biar nuansanya tuh lebih tetap kuat gitu loh, nuansa lokalnya lebih tetap kuat. Dan yang keempat itu, hindari styling yang terlalu ekstrim kalau kamu belum yakin dengan konteks acaranya. Jadi seperti yang udah aku sebutin sebelumnya tadi tuh, jangan sampai salah acara, jangan
Kayak acaranya itu formal tapi tiba-tiba kamu pakai kebaya sama jeans. Itu kan nggak sesuai gitu, nggak menghormati sama orang yang punya acara itu juga. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Jadi kebaya dan celana jeans itu bukan sekedar cocok atau tidak cocok, boleh atau tidak boleh. Namun ini adalah cara dan simbol bagaimana budaya bisa terus hidup dan relevan di zaman ini. Kita sebagai generasi muda punya peran penting untuk merawat budaya. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kamu tim kebaya tradisional atau tim kebaya modern yang dipadukan dengan celana jeans? Oke, sekian yang aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.